Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Rijal sebagai ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, maka kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu, tapi kayaknya ada yang telat. Ada satu murid yang telat mungkin. Siapa yang telat? Rahma, Bu. Dia Oh, katanya baik. ada kendala jalan. Mungkin nanti akan datang kan? Iya. Baik Pak, pada pagi hari ini Ibu kita membahas tentang materi konsep dasar administrasi perkantoran. Nah, kira-kira siapa ya yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Kenapa terlambat? Bapaknya tadi telat. Oke, besok-besok jangan terlambat lagi ya. Harusnya bisa lebih waktu lagi karena fokus belajarnya akan terganggu kelas ya teman-teman juga. Oke, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar administrasi perkantoran. Nah, kira-kira siapa ya yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Minggu lalu Ibu menjelaskan tentang pengertian administrasi perkantoran. Ya, tepat sekali. Selanjutnya, materi kita pada hari ini akan membahas tentang ruang lingkup pekerjaan kantor. Dan Ibu berharap tujuan pembelajaran kita itu tercapai, di mana kita dapat mendeskripsikan apa itu pengertian administrasi perkantoran, apa ruang lingkupnya, dan bagaimana karakteristiknya. Hari ini kita membahas tentang ruang lingkup pekerjaan kantor. Jadi, ruang lingkup pekerjaan kantor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya
siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, lalu apa yang diobservasi di situnya. Namanya tuh. Lalu apakah ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah bisa ditahan. Jika tidak ada, bisa lanjut dikerjakan. Semangat ya. Terima kasih Bu. Nah, untuk kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apa Bu? Jika tidak ada, lanjut dikerjakan. Semangat ya. Ya, Bu. Di sini apakah ada yang mau presentasi duluan? Saya Bu. Ya, silakan kami maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas tentang ruang lingkup pekerjaan kantor. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwasanya ruang lingkup pekerjaan kantor itu ada dua. Yang mana yang pertama itu ada luas sempitnya ruang lingkup tugas pokok kantor yang bersangkutan, dan yang kedua itu ada sifat dan jenis usaha di suatu kantor. Mungkin seperti itu yang bisa saya presentasikan dari kelompok 1. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Apakah untuk kelompok 2 ada tambahan untuk kelompok 1? Enggak, Bu. Jika tidak ada, kami silakan kembali ke tempat kedua. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Giliran kelompok 2 silakan maju ke depan. Silakan berdoa. Hidup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul karakteristik pekerjaan kantor. Nah, di sini ada 7 karakteristik. Yang pertama itu lingkungan kerja dalam gedung. Yang kedua rutinitas dalam jam kerja. Yang ketiga ada penggunaan teknologi. Yang keempat ada kolaborasi tim. Yang kelima ada tugas administratif. Yang keenam ada pekerjaan dalam ruangan, dan yang terakhir ada komunikasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan hasilnya sangat bagus dan sangat jelas, mudah dipahami. Mari kita kasih aplaus. Oke, di sini ada pengertian administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran itu merupakan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan kantor yang Bu, izin Bu. Suaranya kurang jelas. baik, akan Ibu ulangi lagi ya. Ya, Bu. Jadi administrasi perkantoran ini merupakan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, tolong semua perhatikan ke depan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Ya, Bu. Ya, silakan Ija. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu sebagai suatu fungsi administrasi perkantoran berkaitan dengan manajemen dan pengarahan dari semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengelolaan data, komunikasi, dan memori organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizal telah memberikan kesimpulannya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, di mana tugas di sini yaitu untuk meresu materi selanjutnya mengenai karakteristik pekerjaan kantor. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada kelas hari ini, tugasnya untuk masing-masing siswa Ibu jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan ya. Baik, kita akhiri kelas pada hari ini dengan mengucapkan